Tuhan Yesus baik. Shalom semuanya. Saya percaya Tuhan Yesus selalu dahsyat dan luar biasa. Dan Anda juga tetap luar biasa di dalam Tuhan. Katakan amin saudara ya. Oke, tema kita pagi hari ini adalah apa yang hilang pasti ada penggantinya ya. Kalau melihat atau membaca judul perikop ini, judul tema kita hari ini, jangan cepat-cepat amin saudara ya. Karena di dalam Tuhan selalu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, ayo kita belajar sama-sama jadi muridnya Tuhan. Buka kitabnya saudara di kitab Ulangan 31. Dimulai dari ayat yang pertama ya. Ayo buka sama-sama di kitab Ulangan 31. Judul perikopnya adalah Yosua sebagai pengganti Musa. Sudah? Ya, kitab Ulangan 31. Ayo kita baca sama-sama. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat lagi giat dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, dan telah dipunahkannya itu terhadap negeri mereka. Tuhan juga menyerahkan mereka kepadamu, haruslah kamu melakukannya kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin saudara, amin, amin. Perhatikan ayat yang pertama, perhatikan ya. Apa yang hilang pasti ada pengganti. Jangan buru-buru bilang amin. Tapi pasti amin ya. Artinya begini. Di dalam Tuhan, semua mesti di dalam Tuhan. Gak peduli apapun persoalannya, apapun tekanannya, apapun kondisinya. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang hilang sesungguhnya. Besar kemungkinan Tuhan mengganti sesuatu yang dahsyat. Ya, Tuhan itu bertanggung jawab. Asalkan kita menyerahkan hidup kita seutuhnya. Perhatikan ayat yang pertama. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh bangsa Israel. Berkatalah ia kepada mereka. Perhatikan ini kondisi Musa. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Kondisinya kau tahu bahwa Musa berumur 120 tahun. Kira-kira kalau orang usia 120 tahun, apakah dia bisa beraktivitas seperti biasa? Tentu tidak. Tuhan tahu keadaan Musa. Gak punya kekuatan, gak ada gak bersemangat seperti biasanya gitu ya, karena usia. Tetapi yang ada di dalam sininya Musa itu yang berbeda. Kita contohkan Musa terlebih dahulu ya. Tuhan tahu saudara keadaan kita seperti apa. Ini tidak bicara tentang usianya, tetapi ini berbicara tentang bagaimana waktu kita berada di dalam Tuhan. Kondisinya mau sesusah apapun, ini kan sebenarnya kalau dipikir secara logika, gak akan ada jalan keluar. Gak bisa juga. Orang udah sepuh, bagaimana bisa mau menyeberangi sungai Yordan? Berjalan aja mungkin dia udah gak bisa. Tuhan tahu loh keadaan kita tuh kayak apa. Tuhan tahu. Tuhan tahu banget keadaan kita seperti apa. Gak mampu ya Tuhan tahu. Gak bisa pun Tuhan juga tahu. Tetapi yang membuat berbeda dari seorang Musa ini adalah, ini loh yang ada di dalam sini ini loh. Dia tetap memiliki rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia tetap berdoa di hadapan Tuhan. Tanggung jawabnya seperti apa saudara?
dia masih punya bangsa Israel, harus seperti apa. Lalu Tuhan katakan begini, Musa, dan ini bahasanya Kathy ya, Musa engkau sudah sepuh. It's okay. Jangan usah khawatir. Sungai Yordan yang seluas ini engkau tidak akan lewati. Tenang, aku akan memberikan penggantinya yang akan memimpin bangsa Israel ini. Aku akan memberikan penggantinya. Engkau tidak usah khawatir. Kira-kira bahasanya seperti itu. Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita melakukan segala sesuatunya di luar kemampuan kita. Makanya saudara, kalau kita tidak kuat, Tuhan juga tahu kok kita tidak kuat. Tuhan juga tidak tahu kita nggak bisa apa-apa. Makanya miliki pengharapan di dalam Tuhan. Jangan merasa tidak butuh sama Tuhan. Ya, jangan merasa tidak butuh. Apalagi merasa dirinya, udahlah aku bisa, aku masih bisa. Dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Kebanyakan daripada kita stres, frustrasi itu karena apa? Diri kita sendiri. Bikin keputusannya nggak ngomong sama Tuhan. Justru yang membuat penderitaan panjang itu kita sendiri. Kita merasa bisa. Tapi sewaktu kita jalan bareng sama Tuhan, perhatikan, sekalipun harus menghadapi tekanan, Anda kehilangan pekerjaan, kena PHK, bisnisnya bangkrut, keluargamu ancur-ancuran, Tuhan tahu engkau nggak bisa membangunnya kembali. Tuhan tahu. Engkau punya pasangan galak banget, ya, sakit-sakitan nggak pulih-pulih. Tuhan tahu engkau nggak bisa. Makanya perlu memiliki semangat seperti si Musa ini. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Orang kalau mau berserah sama Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Asalkan berserah garis bawahi. Orang kalau berserah sama Tuhan itu nggak cawe-cawe, saudara. Cawe-cawe itu apa ya? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan mikir nanti jalan keluarnya gimana. Nanti bayar utangnya gimana. Nanti gimana cara sembuhnya. Nanti gimana. Kita itu terlalu ikut campur sama urusan Tuhan. Tuhan ngerti, saudara. Kondisi Musa yang seperti ini Tuhan ngerti. Dan bahkan yang seharusnya bangsa Israel kan harusnya nyebrang sungai Yordan toh. Tapi Tuhan tahu kemampuan Musa gak seberapa. Tuhan juga tahu kemampuan kita gak seberapa. Kita suka ngoyo. Gak apa-apa Tuhan, aku akan seberangi sungai Yordan itu. Gak apa-apa Tuhan, aku masih kuat. Kita itu suka memaksakan kehendak untuk melakukan segala sesuatu yang kita udah pasti gak bisa. Makanya, kalau kita lagi jalan bareng sama Tuhan, Anda harus pegang yang namanya ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Kalau kita menggunakan ini, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku, maka kita akan sedikit sekali yang namanya frustrasi. Karena kita gak memaksakan kehendak. Kalau kita harus kehilangan yang A, belajar untuk let it go. Jangan memaksakan untuk mendapatkan A kalau memang nggak bisa. Kalau kita terpaksa harus kehilangan, kita mengalami kehancuran di area B. Kalau memang itu sudah bukan miliknya kita, belajar let it go. Kalau memang harus diganti, ya diganti. Jangan memaksakan kehendak kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sungai Yordan sudah tahu engkau udah tua. Sungai Yordan nggak mungkin kau akan bisa seberangi. Kalau nggak apa? Kelelep. Ini kalau Musa memaksakan diri kelelep nggak? Boro-boro menyeberang. Baru jalan berapa meter pasti kelelep. Jangan memaksakan kehendak. Kalau bukan keinginan Tuhan, jangan memaksakan kehendak. Karena waktu engkau memaksakan kehendak, engkau pasti kelelep. Tenggelam. Saya belajar, kehilangan A, ya sudah. Saya juga belajar, kehilangan B, ya sudah. Karena saya tahu ketika kehendak saya yang harus saya paksakan, saya akan tenggelam. Nih, kayak begini juga. Musa sudah tua. Makanya Tuhan katakan apa? Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi.
Kalau sudah seperti ini, ikut aja aturannya Tuhan. Ikuti. Tidak usah memaksakan kehendak kita. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Perhatikan. Di situ, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berada di depan kita waktu nyebrang sungai Yordan. Kenapa kok kita perlu Tuhan di depan kita? Di depan itu banyak musuh. Di depan itu banyak bahaya. Namanya aja sungai Yordan. Nanti ya saudara ya, kalau punya berkat, nanti kalau sudah diberkati sama Tuhan, makanya nabung. Pergi ke Israel. Ya, katakan amin saudara ya. Pergi ke Israel. Lihat sungai Yordan itu seluas apa. Yordan itu luas banget saudara. Luas. Kita perlu Tuhan ada di depan. Kita perlu Tuhan. Waktu kita diizinkan Tuhan kehilangan segala sesuatunya, kita perlu Tuhan ada di depan. Terlebih kalau seandainya itu di depan itu situasinya susah. Di tahun 2025 ini kan nggak gampang toh. Banyak sekali orang stres. Ya, terutama pengusaha-pengusaha. Banyak sekali yang mengalami kehancuran. Kita perlu Tuhan berjalan di depan kita. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita, jangan memaksakan kehendak. Ayo, yang ikut live-nya saat teduhnya Kathy, belajar tidak memaksakan kehendak. Kalau Tuhan izinkan kehilangan A, biarkan saja. Belajar let it go. Supaya hatimu tenang, jiwamu tenang, gak usah stres. Gak usah stres. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot. Yang ujung-ujungnya jadi apa saudara? Jadi tiang garam yang gak berguna itu. Jelek banget. Ya. Perhatikan. Tuhan Allahmu, dialah yang menyeberang di depanmu. Gak cuma di depan kita. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa ini dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Segala kesukaran demi kesukaran yang akan kita hadapi, Tuhan bertanggung jawab. Asalkan, lihat, tema kita pagi hari ini itu kan apa yang hilang pasti ada gantinya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah izinkan Tuhan yang berjalan di depan kita. Artinya kita akan diproses dulu. Waktu masa proses itu, biarkan Tuhan berjalan di depan. Ikuti saja tuntunan Tuhan. Jangan memaksakan kehendak. Maka segala hal serangan demi serangan yang ada di depan ini, Tuhan bertanggung jawab. Contoh. Waktu Kathy kena PHK, pasti kan ketakutan toh? Pasti kekhawatiran timbul. Proses yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Kathy diajari untuk percaya kepada Tuhan. Kathy diajari untuk apa? Untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kathy diajari untuk apa? Let it go. Nah, terjadi sesuatu hal enggak di depan? Pasti terjadi. Yang namanya kekurangan, nggak bisa bayar ini, pasti akan kepentok yang namanya harus pindah rumah. Lalu apalagi yang biasanya bisa melakukan ini nggak bisa. Tuhan berjalan di depan. Sekalipun yang A ini nggak bisa lagi dilakukan, Tuhan punya plan B. Tuhan lakukan yang plan B. Biarkan saja yang plan B ini. Yang terpenting adalah Tuhan berjalan di depan kita. Apa yang terjadi waktu di plan B? Pemeliharaan Tuhan sempurna. Lihat, bangsa-bangsa, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Bangsa-bangsa ini apa? Serangan demi serangan, kekhawatiran, rasa frustrasi, gak bisa tidur, ya, ketakutan demi ketakutan yang dilepaskan iblis, intimidasi dan lain sebagainya. Semuanya itu dihalau oleh Tuhan. Asalkan apa? Mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita. Saya alami itu, saudara. Saya alami itu. Tekanannya besar banget. Ketakutannya besar banget. Tapi ketika mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita, di depan saya,
makanya bisa berjalan dengan sempurna. Tuhan katakan apa? Bangsa-bangsa ini ada di hadapanmu. Artinya serangan demi serangan itu kita mampu untuk mengendalikan. Diri kita sendiri juga dimampukan untuk mengendalikan. Kita mampu mengendalikan amarah, kekecewaan, rasa lelah, frustrasi, nggak tahu arah. Kita bisa kendalikan sendiri. Gak usah cari yang lain. Percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah berjalan di depan kok. Amin. Makanya jangan ikut-ikutan cari jalan keluar. Kebanyakan daripada kita itu tuh sok-sokan. Sok-sokan jadi Tuhan. Wah, ini gimana? Saya harus cari jalan keluar sendiri. Merasa bahwa dirinya bisa. Merasa menuduh Tuhan tidak tolong. Ya kayak gini jadinya. Stres kan? Cari jalan keluar sendiri. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Artinya apa? Engkau mampu menundukkan rasa takutmu itu. Berapa kali saudara? Waktunya saya bayar A, jalan keluar pasti ada, tapi last minute banget. Waktu saya harus bayar B, jalan keluar pasti ada. Saya tidak pernah namanya nggak bisa bayar. Tapi last minute. Makanya jangan cari-cari bantuan orang lain. Wong Tuhan mau memberkati kita kok. Tapi tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ini loh, Tuhan katakan apa? Bangsa-bangsa yang ada di hadapanmu itu akan menjadi areamu. Artinya apa? Waktu ada begitu persoalan demi persoalan yang ada di depan, tahun 2025 itu kan gak gampang. Apalagi bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Nah itu adalah momen-momen di mana kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Satu. Yang kedua, itu momen di mana kita belajar untuk apa? Mengendalikan diri sendiri. Dari apa? Dari rasa ketidakpercayaan itu loh. Anda harus belajar mengendalikan diri sendiri. Dari kekhawatiran, dari kemarahan, dari kekecewaan, apapun itu kan timbul dari diri sendiri. Belajar untuk bisa keluar dari area itu. Supaya nggak cari jalan keluar. Karena kan Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada di depan kita kok cari jalan keluar sendiri. Akhirnya stres toh. Coba aja kalau Kathy cari utangan di mana-mana gitu. Bikin malu nggak saudara? Sudah bikin malu, Kathy-nya mau dipersiapkan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Lah, terus melakukan kesalahan. Karena apa? Nggak tanya Tuhan. Makanya diam dulu saudara. Diam dulu. Nah itu contoh. Tapi puji Tuhan. Ngikutin tuh, nurut aja. Manut aja di hadapan Tuhan. Segala sesuatunya itu pasti diajarin sama Tuhan. Ya. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lihat, pengganti Musa adalah Yosua. Kita tahu Yosua ini adalah generasi muda yang dahsyat banget. Yang akan dipersiapkan Tuhan dahsyat untuk membawa bangsa Israel. Pengganti yang Tuhan berikan itu pasti dahsyat. Kemarin ada yang konseling sama saya begini. Dia melihat pasangannya selingkuh. Nah, dia melihat pasangannya selingkuh begitu. Apa yang dia lakukan? Dia mempersiapkan diri untuk bercerai. Lihat ya. Kalau nggak meminta Tuhan berjalan di depan, pasti keputusannya apa? Bercerai. Melihat pasangannya selingkuh, bercerai. Ini contoh waktu orangnya berdoa juga. Berdoa, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Berpikir bahwa tekanannya begitu besar, tidak memiliki kekuatan, berkeputusan untuk bercerai. Padahal sudah berdoa. Tipe-tipe kita toh. Waktu kita berdoa, kita udah berdoa mati-matian sampai nangis. Tetap kita bikin keputusan tanpa persetujuan Tuhan. Berkeinginan untuk bercerai. Waktu mempersiapkan perceraian, frustrasi banget. Frustrasi penuh dengan ketakutan, banyak teror, gak bisa tidur, pekerjaannya terbengkalai. Pertanyaan saya, rugi gak kayak gitu? Rugi enggak? Waktu kita mau bikin keputusan tanpa Tuhan, kita mempersiapkan dengan cara kita, dengan kekuatan kita sendiri, kita merasa
Wah, kebetulan orangnya kaya, saudara. Jadi merasa bahwa uang itu sudah segalanya. Gak apa-apa deh, saya pisah rumah. Gak apa-apa, saya pisah. Saya masih punya perusahaan, saya punya uang, saya punya segalanya. Kau pikir dengan uang ada jaminan bahwa engkau akan berbahagia? Nyatanya enggak. Mempersiapkan diri dalam perceraian itu apa yang terjadi? Stres. Waktu kita mempersiapkan diri pakai cara kita, stres. Tuhan udah kasih penggantinya Yosua. Tuhan sudah memberikan penggantinya. Waktu kita mengalami kehancuran, waktu kita mengalami kehilangan, termasuk Anda yang ditipu dalam hal berinvestasi, kalau engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan sanggup menggantikan, memberikan Yosua di dalam hidupmu. Kualitasnya jauh lebih baik. Lebih baik. Seandainya Musa membiarkan dirinya, oh aku sudah tua, sudahlah aku mati saja. Gak tanya sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Kira-kira Tuhan mempersiapkan Yosua tidak? Keputusan Musa adalah mati sajalah sudah. Saya sudah selesai Tuhan, bye. Waktu kita berkeputusan untuk cari jalan keluar sendiri, stres makanya. Tuhan sediakan Yosua. Suka kitanya itu loh, suka gak mau sabar. Tuhan siapkan Yosua dalam kehidupan kita. Tunggu, kalau Tuhan katakan tunggu, tunggu. Jangan cari jalan keluar sendiri. Kalau engkau harus kehilangan posisi pekerjaanmu, entah itu karena engkau ditipu, engkau diperlakukan tidak adil, berdoa saja di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bela, sudahlah, amblas itu yang lainnya. Tuhan kalau bekerja luar biasa dahsyat. Tuhan itu bukan tipe orang yang kayak begini, saudara. Engkau disakiti, Tuhan balas. Nggak kayak gitu. Waktu kita disakiti, kita ini dibentuk sama Tuhan waktu apa? Disakiti. Justru kita yang akan dibentuk. Bukan perkara balas-membalas, bukan. Engkau ditipu kayak apapun, bukan perkara Tuhan balas-membalas, bukan. Justru waktu engkau ditipu karena bisnis usahamu, ini waktunya engkau belajar, waktu engkau bikin bisnis, berdoa apa tidak? Mengandalkan Tuhan atau tidak? Nunggu Tuhan atau tidak? Nah, Tuhan sediakan penggantinya yaitu Yosua. Kalaupun engkau dicerai oleh pasanganmu, bukan dari dirimu sendiri yang berkeputusan, pasanganmu yang ketok palu, yang pengen bercerai, asalkan tidak keluar dari mulutmu, Tuhan, bukan Tuhan gantiin Yosua, ya bukan lo ya. Ini bukan tentang menggantikan pasangan, tetapi Tuhan punya rencana lain pada waktu engkau ditinggalkan oleh pasanganmu. Apa penggantinya? Engkau bisa berdoa, engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa yang biasanya pagi-pagi engkau harus kerja, engkau banyak waktu untuk Tuhan. Engkau banyak memuliakan Tuhan. Selalu ada pengganti. Penggantinya itu selalu apa, saudara? Emas. Yang artinya apa? Kehidupanmu akan menjadi sangat luar biasa. Tiba-tiba engkau rendah hati. Tiba-tiba engkau menjadi orang yang sangat sabar. Tiba-tiba engkau menjadi orang yang sangat suka doa pujian penyembahan. Suka baca firman Tuhan. Itulah Yosua. Anak-anakmu pintar banget sekolahnya. Anak-anakmu dahsyat banget melayani Tuhan. Itu Yosua. Engkau mungkin gak bisa bayar utang, tapi engkau bersemangat muji menyembah Tuhan. Engkau terus menanti-nantikan Tuhan tiap hari, tiap malam. Meskipun engkau mesti nangis, tapi engkau terus melayani Tuhan di tengah-tengah tekanan. Itu Yosua. Itu Yosua. Pasti ada pengganti, asalkan Tuhan berjalan di depanmu. Lihat. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og. Nah, ini mereka itu waktu berperang. Di waktu-waktu yang sebelumnya, waktu bersama-sama dengan Musa, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Artinya, Tuhan yang sama yang akan memberikan mujizat. Tuhan yang sama yang dulu mengampuni kita, yang dulu menerima kita, Tuhan yang sama itu pula yang akan menolong kita.
Tuhannya sama, saudara. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah, garis bawahi, dan haruslah kamu melakukannya kepada mereka tepat seperti, lah lihat, tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Jangan cari pikiran sendiri. Tepat seperti yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, ya berlatihlah untuk tidak khawatir. Kalau Tuhan katakan jangan takut sebab aku adalah Allahmu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, berarti itu perintah Tuhan, itu pesan Tuhan, kita melakukannya. Berlatih tiap hari, melatih diri percaya sama Tuhan. Bukan cari sana sini kayak kemarin yang konseling sama saya. Saking dia stresnya, waktu dia mempersiapkan berkas perceraian itu, dia stres banget, dia cari banyak hamba Tuhan, dia pergi ke psikolog, dia pergi ke hipnoterapi dan lain sebagainya, kayak orang kebingungan begitu, karena menggunakan kekuatannya sendiri. Jangan ya, saudara, jangan menggunakan kekuatan sendiri, nanti stres. Saya belajar dari sejak saya kehilangan pekerjaan sampai hari ini, malah justru sekarang nggak begitu peduli. Fokusnya kepada apa? Pekerjaan Tuhan. Sudah. Fokusnya sekarang Tuhan lagi pengen apa saudara ingin lakukan. Cara taunya bagaimana, Bu? Kok pengen melihat fokus kita kemana? Doa, pujian, penyembahan. Telingamu akan semakin tajam waktu masuk dalam hadirat Tuhan. Telingamu akan semakin tajam. Makanya syaratnya untuk kita bisa memperoleh apa yang hilang itu, penggantinya, Yosua yang akan dijadikan pengganti dalam kehidupan kita, syaratnya adalah tepat seperti. Kalau Tuhan ngomong apa, lakuin. Kalau Tuhan suruh ngampuni, ngampuni. Kalau Tuhan suruh melepaskan, lepaskan. Kalau Tuhan belum jawab apa-apa, berarti tunggu. Berarti Tuhan lagi ngajar kita sabar. Orang kalau pengen sabar, Tuhan akan mempertontonkan kita dengan apa, saudara? Dengan ketidaksabaran. Wah, kalau engkau berkata, Tuhan kasih aku sabar, gitu kan ya. Tuhan kasih aku sabar ya Tuhan, kasih aku sabar. Besok engkau nggak langsung jadi sabar. Besok engkau akan dipertemukan Tuhan dengan situasi-situasi di mana engkau harus belajar sabar. Sampai betul-betul kualitas kesabaranmu itu teruji. Saya dulu takut miskin, jujur aja. Saya dulu takut miskin karena waktu kecil saya sudah berkekurangan. Begitu saya tahu saya cinta uang, Tuhan mengujinya pakai apa? Duit, saudara. Coba Kathy kalau nggak pegang rupiah, apa yang akan dilakukan? Wah, saya diuji benar-benar. Udah bertahun-tahun diuji, betul-betul rekening saya, ya ampun, di bawah 500.000 itu udah biasa banget. Kalau dulu takut nggak bisa bawa cash minimal 1 juta aja, saya udah ketakutan. Ini loh, bertahun-tahun di bawah 500.000. Saudara, emang dipikir saya nggak bayar ini itu. Ini pakai dengkul, pakai lutut untuk menyembah Tuhan. Tuhannya belum ngomong apa-apa, pakai lutut. Terus pakai lutut. Dengaran Tuhan bicara apa. Supaya tidak salah langkah. Dengaran Tuhan bicara apa. Makanya yang membuat Kathy bisa melewati semuanya itu tepat seperti ini loh. Tepat seperti perintah yang kusampaikan. Firman Tuhannya dibaca. Lakukan aja apa yang dikatakan Tuhan. Ayat yang terakhir. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, lihat. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Waktu kita menyerahkan diri kita, meminta Tuhan berjalan di depan kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Kenapa kau harus menguatkan diri dan harus meneguhkan hati? Di depan banyak stres. Di depan akan ada banyak hambatan. Di depan akan ada banyak ketakutan. Hati-hati, engkau harus kuatkan diri. Hati-hati. Dikatakan Tuhan begini, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Siapakah mereka ini? Ketakutan, kekhawatiran, gak ada jalan keluar, tekanannya besar. Tuhan katakan jangan takut, jangan gemetar.
Engkau dilatih sama Tuhan untuk kuatkan dirimu, kuatkan dirimu. Namanya nguatkan diri itu artinya berjaga-jaga supaya apa? Kita itu nggak stres, nggak marah-marah, nggak kecewa sama Tuhan. Itu loh yang diminta sama Tuhan. Mulut kita bisa nggak direm untuk tidak mengatakan, Tuhan mana? Tuhan, gimana ini? Kok nggak ada jalan keluarnya? Nyala-nyalain Tuhan. Direm mulutnya, direm pikirannya, direm hatinya, direm. Latihan saudara. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Tuhan lagi jalan bareng sama kita. Nyebrang itu kelelep gak nanti? Kelelep kalau gak ada yang gandeng kita. Kelelep, tenggelam. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Makanya saudara, kapoklah untuk Anda yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar keputusan Tuhan. Bikin kapok. Jangan memikirkan diri sendiri. Ia tidak akan membiarkan engkau lihat. Ia tidak akan membiarkan engkau. Jangan engkau bilang gajinya cuma segini, tidak cukup. Wah, gaji pasanganku cuma segini, tidak cukup. Jangan ngomong tidak cukup. Siapa suruh ngomong tidak cukup? Jadinya tidak cukup beneran toh? Apa yang kau takutkan, itulah yang terjadi. Nah, ia tidak akan membiarkan engkau lihat Toto. Kathy itu loh rekeningnya di bawah 500.000. Nyatanya bisa hidup kok. Nyatanya bisa hidup toh. Asalkan apa? Ikuti saja aturan mainnya Tuhan. Kalau Tuhan katakan Tuhan berjalan di depan, berarti kita melatih diri. Kita loh melatih diri. Bukan kita nunggu mana Tuhan, duitnya mana Tuhan, mana Tuhan. Kita itu loh, latihlah diri. Saya juga melatih diri saudara. Melatih diri percaya, melatih diri untuk menantikan Tuhan, melatih diri untuk apa? Berpengharapan. Diam dulu. Termasuk melatih diri untuk diam. Gak liburan kemana-mana. Gak shopping kemana-mana. Tahan diri dari kebiasaan-kebiasaan. Diam. Ya. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apapun yang sedang kita alami, engkau sedang kehilangan apa saudara? Ingat, selalu ada rencana Tuhan yang lain. Rancangan-rancangan Tuhan membawa damai sejahtera dan sukacita. Sudah, nyerah aja. Kalau nyerah sama Tuhan itu, enggak ikut-ikutan cari jalan keluar. Kita tuh suka sok kominter, ya enggak? Suka sok kominter. Merasa diri bisa cari jalan keluar sendiri. Akhirnya kok apa? Stres sendiri toh. Bikin kapok, ya. Amin? Oke, enggak usah takut saudara. Akan selalu ada penggantinya di dalam Tuhan. Asalkan ikuti aturan mainnya Tuhan. Syaratnya adalah persis seperti, tepat seperti, nih garis bawahi. Makanya kata-kata kayak gini tuh garis bawah no. Terus masukkan ke dalam sini, di dalam pikiran kita. Supaya waktu melangkah, kita melangkahnya pakai iman. Ya, melangkah pakai iman, jangan pakai kekuatan sendiri, nanti Anda stres. Amin. Ayo kita doa sama-sama saudara. Wow, Tuhan kau dahsyat banget. Ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lagi saudara, katakan bersama-sama. Ku sembah kau. Amin Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara, ada satu impresi yang kuat. Anda hari-hari ini stres banget. Anda ketakutan sekali hari-hari ini. Tuhan katakan pagi hari ini, engkau stres dan takut karena engkau cari jalan keluar sendiri. Engkau menggunakan kekuatanmu sendiri.
Tuhan katakan pagi hari ini, stop dengan semuanya itu. Izinkan Tuhan berjalan di depanmu. Nyerah aja. Tuhan bahkan mengizinkan semua pintu dalam kehidupan pribadimu ditutup semua sama Tuhan. Engkau gak punya jalan lagi. Agar supaya engkau nyerah di hadapan Tuhan. Pagi hari ini bagi engkau yang mengalami itu, angkat tanganmu saudara. Oraba shikara la raba yara la raba. Orebe sekere raba kana yara la raba ya shanda. Orebe kana yara la raba ya sekere raba kana la raba yara la raba. Tuhan, lihatlah tangan anak-anakmu yang terangkat ini. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Ayo minta ampun saudara. Minta ampun di hadapan Tuhan. Gak menanti-nantikan Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Pagi hari ini kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, udah kacau hidupku. Udah hancur hidupku Tuhan. Aku menyerahkan hidupku kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tolong kami ya Tuhan. Wow, pengurapan Tuhan turun saudara. Oraba shekere raba karala raba. Orebe raba karala raba ya shikera raba. Tuhan lagi ngelatih saudara untuk bertahan. Tuhan lagi ngelatih saudara untuk beriman. Oh, tunggu jawaban Tuhan. Tunggu saja. Tunggu saja. Berlatih saudara, berlatih. Serahkan diri di hadapan Tuhan. Oraba shekere raba karala raba. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara, Anda mengalami satu kehilangan pendapatan. Tuhan akan gantikan Yosua dalam hidupmu. Tapi syaratnya adalah engkau lagi dilatih sama Tuhan bersabar. Engkau gak banyak sabar. Tuhan lagi melatih engkau kesabaran. Tuhan lagi melatih engkau untuk menanti-nantikan Tuhan. So pagi hari ini, biarlah Tuhan melatih hidupmu sendiri. Jangan cari banyak pendeta, Tuhan katakan. Engkau ini banyak sekali cari-cari hamba-hamba Tuhan, minta doa ini dan itu. Tuhan katakan, Tuhan lagi pengen melatih dirimu. So angkat tanganmu saudara. Anda yang kebingungan cari hamba Tuhan kemana-mana, berserah total kepada Tuhan. Tuhan siapkan Yosua dalam hidupmu. Pertolongan yang supernatural, yang melebihi dari apa yang kau pikirkan, yang melebihi dari apa yang kau dengar, yang kau siapkan, yang kau rancangkan, bahkan more than your expectation. Semuanya itu lebih dari apa yang kau harapkan. Tuhan siapkan Yosua yang jauh lebih baik. Terimalah itu dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Penyerahan total di hadapan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Penyerahan total di hadapan-Mu. Thank you God. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir saudara. Ada yang engkau ditinggalkan oleh pasanganmu. Pasanganmu menikah lagi. Tuhan lagi siapkan engkau untuk apa? Untuk bersabar menantikan Tuhan. Karena Tuhan hendak memakai engkau untuk memenangkan hidup keluarga demi keluarga. Termasuk engkau akan dapat kembali pasanganmu. Angkat tanganmu. Tuhan lagi persiapan dirimu. Oh Tuhan, kau lihat tangan anakmu Tuhan yang ditinggalkan oleh pasangannya. Biarlah ada hati hamba turun pada anakmu ini ya Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Jiwanya diperbarui, hidupnya diperbarui. Dia akan melihat sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Hati yang baru, hati yang melekat kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Ayo mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Thank you Tuhan. Terima kasih buat hidup kami. Terima kasih untuk segala rancangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk apa saja yang kami boleh hadapi. Kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami katakan Tuhan hebat. Tuhan luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun bagi kami pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini kami dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Melewati segala hari-hari kami. Kami percaya bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Apa saja yang kami buat, Tuhan buat menjadi berhasil. Haleluya. Haleluya. Diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat.